Masjid Nabawi. Atau Al-Qumamah. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Ya, ini Abu Bakar. Ini ada di papan Abu Bakar. Musola ini, Tat. Ya, musola. Oh, Masih asli. Ini bangunnya udah direnovasi, Pak. Ini Turki Utsmani kan bangunan kan? Nah, ya, ini. ya. Jadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak bisa lihat di sebelah kiri kita. Ini namanya Masjid Al-Musolla atau Al-Qumamah. Ada dua nama. Kenapa dinamakan Al-Musolla? Karena pertama kali Rasulullah pada tahun 2 Hijriah melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha di tempat ini, Pak. Jadi di sini dulu adalah lapangan yang luas, tanah kosong. Itu pada tahun 2 Hijriah Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa Rasulullah tidak melaksanakan di Masjid Nabawi? Kenapa? Karena Masjid Nabawi dulu lebarnya hanya 15 kali 25 meter. Tapi tidak cukup untuk menampung kaum muslimin. Karena pada waktu itu sudah banyak kaum muslimin. Makanya dilaksanakan di tempat ini. Karena dulu Masjid Nabawi yang sekarang dinamakan Raudhah min Riyadil Jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah bagian dari taman surga. Itu adalah Masjid Nabawi terdahulu, Pak. Jadi di zamannya Rasulullah pada 2 Hijriah itu lebarnya 15 kali 25 itu. Yang sekarang dinamakan Raudhah. Jadi ia melaksanakan di sana tempatnya tidak cukup. Akhirnya oleh Rasulullah dipindah ke tempat ini di lapangan yang luas pada tahun 2 Hijriah melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Nah, di sini tempatnya pada tahun 2 Hijriah pertama kali. Makanya sekarang kita kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha disunahkan di lapangan yang luas karena Rasulullah melaksanakan di lapangan yang luas. Nah, itu kenapa dinamakan Masjid Al-Musolla. Kenapa dinamakan Masjid Al-Qumamah? Ini yang masjid yang kedua namanya. Al-Musolla sudah, sekarang Al-Qumamah. Al-Qumamah artinya awan yang mendung. Nah, itu. Jadi ketika tahun 7 Hijriah di kota Madinah dalam keadaan kekeringan, Pak. Semua tumbuhan mati, kekurangan makanan. Dan pada waktu itu para sahabat berkumpul mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di kota Madinah ini sekarang dalam keadaan kekeringan. Bagaimana kalau kita melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan? Akhirnya pada itu musyawarah disetujui oleh Rasulullah. Dan pada itu pada tahun 7 Hijriah Rasulullah melaksanakan sholat istisqa di tempat ini juga, Pak. Di lapangan ini juga. Nah, itu. Dan ketika Rasulullah berdoa menghadap ke kiblat, ke Ka'bah kota Mekah, itu di atasnya Rasulullah itu dikerubungi dengan awan yang hitam, Pak, awan yang mendung. Dan tak lama kemudian turunlah hujan yang sangat deras sampai rumahnya Rasulullah dimasuki air hujan, Pak, saking derasnya. Makanya dinamakan Al-Qumamah, awan yang mendung. Jadi kenapa dinamakan Al-Musolla? Karena pertama kali Rasulullah pada tahun 2 Hijriah melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di tempat ini. Pertama kali pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah. Makanya dinamakan Al-Musolla, tempat sholat. Kenapa dinamakan Al-Qumamah? Karena pada tahun 7 Hijriah Rasulullah melaksanakan sholat istisqa atau minta hujan. Karena di kota Madinah dalam keadaan kekeringan. Ketika Rasulullah berdoa, di atasnya Rasulullah dikerumuni awan yang hitam, awan yang mendung. Dan setelah itu turun hujan yang sangat lebat. Makanya dinamakan Al-Qumamah. Itulah sejarah dari Masjid Al-Musolla dan Masjid Al-Qumamah. Dan masjid ini dibangun pertama kali di tempat Rasulullah sholat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama kali, Pak, yang bangun masjid kecil. Setelah itu dibangun lagi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi menteri di kota Madinah atau pemimpin di kota Madinah. Nah, setelah itu dibangun lagi renovasi oleh Sultan Abdul Majid Al-Utsmani, Turki Utsmani. Makanya bangunannya seperti bangunan di Turki, Pak. Nah, ini. Dan ini direnovasi lagi oleh Raja Fahd terakhir pada tahun 1411 Hijriah. Nah, itu, Pak. Ini ini semua sudah direnovasi oleh Raja Fahd, tapi bangunannya tetap seperti Turki Utsmani. Nah, ini. Begitu juga dengan masjid ini, Pak. Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini ketika Khalifah dan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang pertama itu melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, tempatnya di sini, Pak. Jadi tempatnya masing-masing di sini. Tempatnya di sini. Dibangunlah masjid ini oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan direnovasi lagi oleh Sultan Abdul Majid Al-Utsmani, Turki Utsmani. Makanya bentuknya seperti bangunan di Turki, Pak. Ini.
Asli ya, asli. Asli Pak, tapi udah direnovasi lagi nih Pak, baru. Tapi bentuknya atap itu asli. Ini bentuknya seperti Turki Pak. Nah, dan direnovasi lagi oleh Raja Fahd Pak, 1411 Hijriah. Nah di situ juga Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sama juga ketika menjadi khalifah yang keempat, Sayyidina Ali menjadi imam saat Fitri Idul Adha, tempatnya di sebelah sana. Nah itu sama. Ada juga Masjid Sayyidina Umar, ada di sebelah sana Pak. Utsman juga sebelah sana. Ada semuanya. Ketika khalifah memimpin itu ada tempat masing-masing. Menjadi imam sholat Idul Adha, Idul Fitri. Utsman bin Affan paling ujung sebelah sana. Terus Sayyidina Umar ada di sebelah sini tapi kejepit sama hotel. Hotel sekarang ya. Masjid Bilal. Masjid Bilal sebelah sana Bang ujung. Mungkin kita nanti siaroh naik ke bis kita bisa melewati Masjid Bilal. Dan sekarang kita tidak bisa melihat. Mungkin besok kita akan melewati Masjid Bilal, akan kita terangkan sejarah kenapa dibangun Masjid Sahabat Bilal bin Rabah. Karena sekarang kita bisa melihat kita Pak. Besok pagi kita akan melewati Masjid Bilal bin Rabah. Nah, itu. Jadi itulah sejarah kenapa dibangun masjid sekitar Masjid Nabawi, bukan untuk menyaingi Masjid Nabawi Pak, tapi untuk mengenal sejarah ketika Rasulullah dan juga khalifah yang lainnya ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, itu Pak. Al-Musolla karena pertama kali Rasulullah sholat Idul Fitri Idul Adha. Al-Gumamah ketika Rasulullah sholat istisqa atau minta hujan. Dan ini semuanya ketika para khalifah yang lain ketika menjadi imam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah sejarah dari semua masjid yang sekitar Masjid Nabawi. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ada. Masjidnya masih aktif. Masih aktif ini Pak ya, dibuka. Masih dipakai. Ini. Yang laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah kanan sini. Perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Kalau penasaran Bapak bisa masuk Pak. Nah, ini juga bisa masuk ini. Jamnya berapa ini? Jam berapa ini? Sekarang jam berapa? Jam 17.51. Kalau cuma melihat bisa Pak. Oh, ada mau sholat nih. Mau sholat. Ini setiap hari dibuka Pak, setiap hari dibuka. Sini aja yuk. Sini aja kalau nggak apa-apa. Kalau mau foto. Kita foto-foto boleh di sini Pak. Kalau mau lihat di dalam bisa. Berarti dibangun itu dulu, baru ini, kemudian ini ya? Ya, itu. Nah kalau sholat masing-masing sendiri apa gantian tempatnya? Ini ketika Sholat. menjadi pemimpin Pak. Jadi ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar yang menjadi imam ketika Idul Fitri Idul Adha. Di sini tempatnya. Enggak, ketika berjemaah Pak, sholat Idul Adha. Ketika Rasulullah wafat, kan Abu Bakar yang menggantikan. Jadi ketika hari raya menjadi imam tempatnya di sini Pak. Mungkin sholat apa tahiyatul masjid, penghormatan bisa, sholat sunnah mungkin bisa besok. Sekarang mungkin tahiyatul masjid aja Pak. Sholat mutlak bisa. Oh gitu. Oh, tapi hanya sholat mutlak, sholat berjamaah tidak boleh, tidak pernah. Tidak pernah ya, mesti ke sana tidak boleh. Betul, betul. Kesunahnya apa di Abu Bakar ini? Hah? Kesunahnya Ini apa? pertama kali Abu Bakar menjadi imam gitu ya. ketika menjadi khalifah yang pertama Pak. Tapi tidak beda dengan Kuba kan? Hah? Beda dengan Kuba, tidak mempunyai keutamaan yang lebih Pak. Beda jauh, jauh dibanding dengan sana. Udah dulu tapi, udah dulu. Karena ini dibangun cuma tempat ketika khalifah Abu Bakar menjadi imam Pak. Dibangun gitu. Luar biasa. Jadi ini sholatnya ini kono baik kan? Iya. Kalau sholat mending di Masjid Nabawi saja Pak. Iya, makanya Ini sudah itu. terjamin pahalanya 1000 pahala Pak. Makanya saya tanya kesunahnya apa gitu loh. Nggak ada di sini Pak. Nah, udah. Kalau kita mau ke kanan mana? Hah? Sana. Kayaknya di mana Pak? Dari sini ke kanan. Jadi biasa tiap hari ini dibuka Pak. Tiap hari dibuka ini. Jadi Bapak mungkin pagi mau sini boleh. Betul-betul boleh Pak. Ini udah ada keterangan, mungkin ada apa Google Translate. Ini semuanya bisa Pak. Ini Abdul Aziz dibangun 87 sampai 93 Hijriah Pak. Yang membangun ini Pak. Gitu. Jadi bangunnya itu ketika bersamaan Pak. Ketika renovasi itu. Ini udah tertera semua. Ini bisa translate mungkin. Ini Raja Fahd Pak. Ini 1411 Hijriah. Ini Raja King Fahd bin Abdul Aziz 1411 Hijriah. Renovasi terakhir itu Pak. Luar biasa ya, masih berjenjang sampai 1400. Iya. 34 Hijriah, Masya Allah. Luar biasa. Mulai dari tahun 11 Hijriah Ya. yang ini ya sampai itu ya, Masya Allah. Ini 11 Hijriah. Boleh.